Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Matius 28 ayat 16 sampai seterusnya ya, sampai 20. Mari saya bacakan untuk semuanya. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16. 1, 2, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara sekalian, ini disebut dengan amanah agung atau perintah agung daripada Tuhan Yesus, atau disebut dengan Great Commission, ataupun suatu perintah yang agung, yang sangat besar. Nah, seperti kita tahu, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita bukanlah menjadi seorang Kristen yang tidak ada pekerjaan, yang kita biasa sebut ibu taulo, ya, nggak ada pekerjaan, jalan sana jalan sini dan nggak ada yang kita lakukan. Tetapi seperti kita ketahui, pada waktu Tuhan Yesus mau meninggalkan kita, ya, ada perkataan penting, ya, seperti seorang yang mau meninggal dan meninggalkan kita, ya. Yesus mau naik ke surga, dan Dia memberikan perkataan yang terakhir, yang kalau kita orang tua yang mau meninggalkan kita, pasti kita dekat-dekat ada kata penting apa yang Dia berikan pada kita. Maka Yesus meninggalkan suatu perintah penting kepada murid-muridnya, yang kata-katanya yang terakhir harus kita dengar. Apa itu yang tadi kita baca? Yaitu Yesus memberikan perintah, yaitu supaya dikatakan, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, perintahkan kepada kita. Ya, kita melihat ke-11 murid ini pergi ke Galilea, ke sebuah bukit yang biasa Yesus pergi, yang disebut dengan Yesus memberikan ceramah di bukit, di sebuah bukit, yang disebut dengan khotbah di bukit, dan juga ataupun bukit di mana Yesus dipermuliakan, Yesus transfiguration itu, ya, yaitu Yesus merubah wajahnya putih, ya, seperti matahari, ya. Nah, itu kita tidak tahu bukit mana, tapi di salah satu bukit yang terkenal Yesus memerintahkan muridnya ke sana. Beberapa orang menyembah Yesus melihat Dia di bukit, tapi beberapa orang menjadi ragu-ragu. Nah, Yesus kemudian mereka tidak menjadi ragu lagi sampai Yesus mendekati mereka, ya. Yesus mendekati mereka dan memberikan pesan kepada mereka, ya, karena Yesus memerintahkan, "Kepada aku ini telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, Yesus telah diberikan kepada kuasa di surga dan di bumi. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu lagi untuk menyembah kepadaku. Sekarang Yesus telah menerima kuasa universal, ya, kuasa yang menyeluruh ke seluruh dunia ini, kuasa yang paling besar, sebagai suatu pemberian Bapaknya, ya. Bukan sebagai sesuatu yang diperoleh dengan jalan gampang, dengan jalan mudah, ya. Tidak usah naik ke atas kayu salib, sudah dikasihkan apa? Dikasihkan semua warisan, ya, oleh Bapa di surga. Tapi dengan jalan Yesus harus apa? Menjalani jalan salib. Yesus harus menderita, ya, memikul dosa-dosa kita dengan penderitaan, dengan tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib, dengan mengalirkan darahnya, membeli kita, ya, dengan perjuangan, ya. Seperti kita itu, seseorang ini dia mau menjadi sukses, dia harus berjuang, ya, bukan dengan cara gampang dikasih orang tua, ini loh harta warisan sudah langsung ada, ya, tidak. Tapi Tuhan menyuruh kita, anak-anaknya, untuk bekerja. Makanya kita lihat sebagai orang besar, orang kaya dunia ini, Dia tidak memberikan hartanya pada anak-anaknya, Dia suruh anak-anaknya bekerja, lalu hartanya dipersembahkan kepada charity, ya, kepada yayasan sosial, ya, memberikan sumbangan dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini Yesus ingin juga mengajar kepada kita bahwa segala kuasa otoritas, ya, di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus.
Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah takut lagi, tidak usah ragu-ragu lagi. Kita percaya kepadanya, yaitu Yesus adalah Mesias yang diurapi itu menjadi Raja, Imam, dan Rasul itu. Yesus itu telah menerima warisannya kepada Dia, yaitu segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Ya, karena Yesus itu yang suci dan tidak berdosa ini telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus telah membayar hutang dosa kita, ya. Dia dengan semua pengorbanan Dia itu, ya. Dia telah menerima warisannya yang sudah yang belum mencapai, yang pada waktu ini, ya. Yesus telah diberikan warisannya, walaupun warisannya ini belum mencapai kesempurnaan, yang biasa disebut apa? Already dan not yet. Yesus telah menerima semuanya itu, menerima segala kuasa itu. Tetapi Yesus sudah menerima, tapi kesempurnaannya itu pada waktu Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Ya, kita melihat di dalam Matius pasal 24. Saya akan bacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-30 sampai 31. Yaitu, dengarkan ya, Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, itu kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya akan mengumpulkan kita semua. Nah, karena Yesus telah menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama dan juga telah menggenapkan keselamatan bagi umat manusia. Maka karena Yesus telah mengalahkan maut itu, ya, Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah bangkit dari kubur, ya, dari kematian. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian dan atas iblis, ya. Karena Yesus telah bangkit, ya, maka iblis tidak lagi mempunyai kuasa atas manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Hal ini berarti bahwa di dalam Tuhan Yesus kita dapat mempunyai kekuatan untuk menolak dosa dan iblis. Karena kuasa itu telah diberikan kepada Yesus, ya, baik di surga dan di bumi. Jadi kita jangan lagi, ya, menjadi ragu-ragu seperti murid yang lain, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang 100%, ya. Karena Yesus sudah menang mengalahkan maut, musuh yang terakhir itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, ya. Dan Yesus sudah menanggung dosa kita. Yesus telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut itu. Dia telah bangkit daripada kematian, ya, daripada ini. Dia telah memusnahkan maut itu, ya. Dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karena Yesus telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan kematian itu. Dan otomatis iblis itu telah dikalahkan, yang berkuasa atas maut itu. Yesus mempunyai otoritas di surga dan di bumi. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di seluruh dunia ini. Ya, jadi Dia mempunyai kualifikasi, ya, untuk kita menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada setiap kita, anak-anaknya. Jadi kita mempunyai tugas di muka bumi ini sebelum kita meninggal dunia. Ya, meski kita yang tua, kita yang muda, siapapun juga kita ingat kita ada tugas, ya, meskipun kita sudah pensiun, ya, sudah tidak bekerja, ya. Tapi kita ada tugas di muka bumi ini, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Jadi jangan kita, saya sudah pensiun, saya sudah tua, nggak berguna lagi, tinggal tunggu mati, ya, nggak. Tapi kita ada tugas di dunia ini, yaitu membawa jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kuasa Tuhan yang universal, yang terbesar, ya, kuasa Tuhan untuk membawa kepada kita tugas universal, tugas yang besar, gereja, ya.
tugas besar daripada gereja, yaitu kita ini gereja, itu anggota tubuh Kristus ini, ya. Gereja ini bukan hanya gedungnya, tapi kita semua anak-anak yang percaya, orang-orang percaya pada Tuhan. Itu adalah gereja, perkumpulan orang-orang kudus. Kita itu diutus oleh Tuhan itu apa? Ya, tugas universal gereja yang terbesar untuk mengabarkan Injil, ya. Kita harus pergi, ya. Apakah itu pergi kepada orang-orang di sebelah rumah kita, di neighborhood kita, di sebelah tetangga kita, ataupun kita pergi ke negara lain, ya, untuk mengabarkan Injil seperti orang misioneri ke Indonesia, ya. Kalau di Medan itu no mention itu, ya kan. Orang-orang dari barat datang mengabarkan Injil kepada kita. Kalau tidak, kita tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan itu, ya. Seperti saya pada waktu kecil, saya sekolah di Metodis. Jadi di situ kita mendapatkan Injil keselamatan. Dan ada diberitakan sekolah minggu, ya kan. Ada guru sekolah minggu yang mengajar. Dan pada waktu saya kecil, saya suka waktu kecil ke belakang rumah saya melihat di sekolah belakang, ya, orang-orang main, anak-anak main, sekolah minggu guru ada di sana. Jadi gurunya melihat saya, dia menyeberang itu, ya, ada apa? Ada kawat duri, menyeberang kawat duri yang besar itu dia. Terus dia membawa saya langsung, ya, ke sekolah minggu itu. Meskipun saya waktu itu mungkin belum pakaian sempurna, ya, belum pakai baju yang bagus, pakai sandal atau apa. Terus dia bawa saya kepada sekolah minggu itu. Demikian minggu kedua dan sebagainya dia bawa aku, ya, melewati pagar berduri itu. Nah, saudara sekalian, itulah kita harus mengabarkan Injil orang-orang Kristen itu. Meski kita bukan penginjil, ya, kita orang biasa, tapi kita disuruh, ini tugas yang diberikan kepada setiap kita. Jadi kita ada 3 cara, ya, kita melaksanakan amanat ini. Tugas penting ini. Yang pertama itu adalah kita dengan peka mendengar bisikan Roh Kudus, ya, bersandar. Tuhan membisikkan hati kita, ini loh ada orang butuh pertolongan, ada anak kecil, kita bantu mereka, ya. Mereka bantu uang susu, mereka perlu uang, kita bantu mereka, ya. Ya, tidak sia-sia pengorbanan kita. Nanti kita dengar bisikan Roh Kudus, oh, ini ada anak yang butuh untuk sekolah, dia nggak ada uang, kita bantu mereka, ya. Demikianlah kita juga mendengarkan, oh, ini orang butuh untuk didoakan, mari kita doakan mereka. Dia sakit, mari kita besuk mereka, ya. Atau kita datangi mereka, ya, ke rumah mereka, doakan mereka, beritakan firman tuh, Injil kepada mereka, Injil keselamatan, ya. Pergi ke rumah sakit, ya kan, kita doakan mereka. Mari kita juga ajak teman ke gereja, ya. Ada orang datang ke gereja, udah saya sibuk, ya. Kalau gitu minggu depan lagi, oh saya sibuk. Kalau sibuk minggu depan lagi. Bagaimana minggu depan lagi? Kalau orang itu nolak-nolak, akhirnya dia menjadi sungkan dan dia akan ikut kita datang kebaktian mendengarkan firman Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Nah, demikianlah saudara, kita mendengarkan bisikan daripada suara Roh Kudus kepada kita. Kedua, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil, ya, kepada orang-orang, ya. Yaitu kita bisa menjalin hubungan persahabatan, ya, relationship, ya, dengan orang-orang di sekitar kita, orang yang belum kita kenal, ya. Itu hal yang susah, ya. Pergi ke supermarket, orang kita tidak kenal, bagaimana mengabarkan Injil, ya. Kalau saya beli di internet traktat yang bahasa Inggris, saya berikan kepada mereka, ada yang menolak, ya. Ada yang dikasih enggak, terpaksa dia terima. Tapi ada orang kalau apa dikasih dia enggak mau, ya, dia kasih buang langsung mungkin, ya. Tapi itulah, kita ada yang mau terima, ada yang enggak mau, kita berikan traktat. Atau kita paling kita senyum, ya, sama mereka, kita memperkenalkan diri, saya ini adalah orang Kristen, ya. Atau kita juga bisa, ya, menjalinlah persahabatan, ya, menjalin persahabatan dengan orang-orang dekat, ya. Seperti ada cerita, ya, pendeta terkenal, pendeta Stephen Tong, ya, waktu dia di Cina itu mereka bukan orang percaya, dia keluarganya didatangi seorang emak-emak diinjili, nggak mau, diusir keluar. Saya sudah ada agama, jangan kamu injili aku terus. Diusir lagi keluar. Tapi suatu hari kukunya yang paling besar atau apa, panas tinggi, dibawa dokter nggak sembuh-sembuh, udah hampir meninggal dunia. Jadi Ancim ini dengar datang, dia doain, ya. Doain, orang ini belum percaya, masih doa, masih matanya membuka.
Tapi doanya akhirnya sembuh ya, didoain sembuh pokoknya. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, semua keluarga ke gereja diselamatkan oleh Tuhan ya. Demikian juga kita lihat nih penginjilan ini ya, begitu penting ya. Pendeta Stephen Tong ya, KKL di mana-mana ya. Orang-orang percaya pada Tuhan Yesus diselamatkan dan dosa mereka diampuni, dan banyak orang bertobat mengalami hidup yang baru. Percaya pada Tuhan Yesus. Demikianlah kita harus ada hati ya. Datang juga bukan hanya menginjil, tapi kita bawa roti kayak apa, buah, atau kita bawain makanan ya, bawain dimsum atau apa sama mereka. Jadi itu kita menanamkan sesuatu ya, nanti akan menghasilkan buahnya. Jadi demikianlah ya. Pak Tong bilang dia bawain bakpao, orang itu ya, Cim Tung bawain bakpao. Jadi setelah pergi mereka makan. Ya, demikianlah saudara sekalian, kita menjalin persahabatan dengan memberikan sesuatu yang baik ya. Kalau teman-teman, saudara-saudara kita, demikian juga kita harus berani ya memberitakan Injil ya. Paling sedikit mengatakan Yesus adalah Tuhan ya, mengasihimu. Dia mati di kayu salib untukmu. Dia itu mengampuni dosamu. Kamu harus bertobat ya. Bertobat, meninggalkan dosamu, percaya kepada Tuhan Yesus, dan kamu akan mendapatkan hidup yang baru diberikan ya. Kalau kita mengaku dosa kita akan diampuni, dan kita akan diberikan apa? Hidup yang baru, yaitu kita mempunyai kehidupan ya, kehidupan rohani ya, hidup yang kekal itu. Nah, saudara sekalian, bukan hanya kita menjalin persahabatan, bukan hanya kita itu mendengar bisikan Roh Kudus, tapi kita juga perlu apa, saudara sekalian? Kita perlu memberi ya, tadi kita katakan, yaitu kita mensupport ataupun memberi secara finansial kepada mereka ya. Memberikan finansial kepada mereka ya. Bagaimana caranya saudara? Nah, puji syukur pada Tuhan, meski kita nggak bisa pergi ke luar negeri ya, kita bisa menjadikan peranan hidup kita itu ya, kita bisa hidup di dalam penginjilan, yaitu dengan memberi finansial kepada lembaga yang membutuhkannya ya. Seperti gereja kita ya, mungkin kita sudah harus memikirkan ulang untuk kita boleh membuka cabang ya, meskipun di Indonesia ya, tapi kita butuh ya kan, kita di sini mensupport, yaitu Pak Sao bicara ke aku, satu bulan kita mungkin butuh $300 aja. Kita bisa memberi hidup seorang pendeta di sana, hamba Tuhan, untuk mensewa gedung, untuk memberikan dia punya ya, support dia punya kebutuhan ya hidup. Nah, demikianlah kita semuanya bisa ya. Kita di sini dengan uang dolar kita bisa mensupport mereka. Dengan uang seharga 300 kita udah bisa buka pos PI ya di Indonesia. Demikian juga saya dengar dari Cornerstone-nya di Singapura, dia sudah buka cabang di Malaysia, dan juga di Australia atau di mana ya, dia sudah membuka cabang Cornerstone lain. Demikian kita juga harus memikirkan hal ini, untuk meski kita juga hanya berapa di sini, tapi di tempat lain membutuhkan Injil, kita harus membuka gereja-gereja baru ya, mendirikan gereja baru di sana. Nah, demikianlah, meski kita tidak bisa pergi, tapi kita bisa ya mengalirkan uang kita atau finansial kepada mereka. Demikianlah cara-cara kita ya, juga dengan memperdengarkan lagu-lagu rohani. Ada orang dengan lagu gereja, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, marilah kita ya mau ya memenuhi amanah agung ini ya, karena Tuhanlah yang akan membantu kita, menolong kita untuk melakukannya. Yang kedua yaitu dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Ini adalah suatu ya, ini saudara sekalian, ini adalah baptisan, adalah suatu perintah daripada Tuhan Yesus ya. Baptisan Kristen. Sekiranya Yesus tidak memerintahkan, maka orang Kristen tidak dibaptis ya. Begitu pada Pentakosta, langsung 3.000 orang percaya pada Tuhan Yesus, langsung mereka dibaptis oleh Petrus. Kalau mereka tidak diperintahkan Tuhan Yesus, mereka nggak dibaptis, tapi mereka dibaptis pada waktu itu, langsung pada waktu gereja mula-mula itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2:41, Kisah Rasul 2:38-41. Dan baptisan itu dilakukan dalam nama Yesus Kristus, karena Yesus adalah
pemiliknya. Dia melalui Yesus Kristus kita sampai pada Allah Bapa. Melalui Yesus Kristus Injil dikabarkan dan pertobatan harus disampaikan. Dan mereka itu percaya dan melalui Yesus sebagai pengantara, maka mereka bisa mendapatkan sampai kepada Allah Bapa. Ya. Maka saudara sekalian, baptisan juga adalah suatu kesaksian kita. Siapa yang di sini belum dibaptis, kita harus ya menginisiatif diri untuk dibaptis. Karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Dan itu adalah kesaksian di hadapan orang bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Kita itu adalah orang percaya, sudah bersaksi. Dan baptisan itu berarti kita telah disucikan daripada dosa-dosa kita. Baptisan juga ada suatu kita menyatukan diri, ya, sesuatu bahwa kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, dan bahwa kita telah memiliki hidup yang baru itu. Baptisan itu dilakukan dalam nama Tritunggal, yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, perkataan Yesus memastikan suatu kenyataan dari Trinitas, ya. Beberapa orang menuduh bahwasanya orang Kristen sendiri menciptakan nama Trinitas. Tidak ya, tapi ini adalah suatu konsep dari Trinitas itu kita dapatkan dari Alkitab sendiri. Ya, seperti kita lihat di sini ya. Konsep Trinitas itu datang langsung daripada Tuhan Yesus. Ya, dibaptis sendiri, Tuhan Yesus membaptis mereka dalam nama apa? Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama Bapa, Anak, bukan dalam nama, tapi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu tiga pribadi dalam satu natur, ya. Allah Tritunggal. Jadi Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah yang real, yang mengutus anaknya, bukan Allah yang dalam konsep ataupun pemikiran halunisasi ataupun suatu imajinasi dari karya manusia yang menciptakan agama, ya. Tapi ini suatu Tuhan yang real, Tuhan yang datang ke dunia ini, ya. Ada datang ke dunia ini, ya, yaitu Yesus yang lahir di Bethlehem itu, di kandang binatang. Yaitu Tuhan yang real, yang bisa kita lihat, bisa kita raba, kata siapa? Yohanes. Nah, itulah Allah Tritunggal, Allah yang sejati, ya. Allah yang bisa kita lihat, ya di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang real, yang nyata, yang bukan sesuatu yang bukan sesuatu hal yang tidak nyata ataupun sesuatu hal yang di dalam pikiran manusia, ya. Allah yang tidak dilihat, tapi Allah yang bisa kita lihat di dalam anaknya Tuhan Yesus, memberikan bukti kasihnya kepada kita, yang memberikan kasihnya kepada kita, ya, yang telah mati berkorban bagi kita. Itu adalah Tuhan yang sejati. Nah, saudara, murid-murid diperintahkan untuk membaptis orang-orang percaya, karena itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus kepada kita. Mari saudara, kita mengajak orang percaya dan membaptis mereka datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Ya, sebagai Musa baru, Yesus menekankan pentingnya mematuhi perintahnya, ya. Seperti Musa memberikan 10 hukum Taurat, Yesus juga memberikan hukum, yaitu firman-Nya kepada kita. Salah satu tugas dari hamba-hambanya yaitu untuk mengajar tentang kepatuhan, ya. Semua kita patuh kepada firman Tuhan. Trust and obey, ya. Seperti lagu Trust and Obey. There is no other way to be happy in Jesus. Only trust and obey. Kita percaya dan taat, ya. Jadi sering kita lupakan, ya. Yang pertama percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah taat, ya. Ketaatan itu sangat penting. Jadi kita kalau diperintahkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan kepada kita, kita taat, ya. Disitulah baru ada sesuatu yang terlaksana. Kalau kita tidak taat, tidak ada yang terlaksana. Ya, saudara, jangan lupa ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan lupa, itu adalah hal yang sangat penting. Karena itulah akan memenuhi kehendak Tuhan, dan the will of God itu akan terlaksana, ya. Firman Tuhan itu bukan hanya kita pilih-pilih, ada yang suka, oh ini tentang berkat Tuhan aku suka, tapi tentang suatu perintah yang lain kita nggak suka, ya. Memberitakan Injil kita nggak suka. Nah, tapi inilah tugas, semua harus kita ambil, semua harus kita ikuti.
Nah, ya saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan, ya. Harus kita katakan, harus kita laksanakan meskipun kadang orang bisa menghina ya, mengejek dan sebagainya. Tapi itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus sabar dan kita harus taat. Ya, karena firman Tuhan itu kita ajarkan mereka taat pada firman Tuhan, maka kehendak Tuhan akan terjadi, maka mencegah kita untuk berbuat dosa. Firman Tuhan menggenapkan rencana Allah, menggenapkan kehendak Tuhan dan membuat hidup kita menjadi sempurna, ya. Karena kita manusia tidak sempurna, ya. Kita perlu disempurnakan setiap hari, ya. Kemudian ayatnya yang ke-20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, di mana Yesus bersama dengan muridnya secara fisik pada waktu 2000 tahun yang lalu sampai dia naik ke surga, dimuliakan dan menyertai murid-muridnya kita juga hingga akhir zaman, ya. Sampai saat ini, ya, Yesus beserta dengan kita. Maka kita akan berhasil, ya. Kita berhasil membawa teman-teman kita datang pada Tuhan, akan berhasil. Apa kita tabur akan kita tuai, akan kita berhasil karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita tidak akan takut dimanapun kita berada, ya. Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dalam kedatangannya sebagai manusia atau dalam istilah lain inkarnasi, ya. Ia selalu hadir bersama kita melalui Roh Kudus-Nya, ya. Kisah Rasul 1 ayat 4. Roh Kudus adalah kehadiran Yesus yang tidak akan meninggalkan kita. Karena Yesus itu, ya, Yesus terus-menerus, ya, continue bersama dengan kita hari ini melalui Roh-Nya supaya kita dapat melaksanakan apa? Tugas kita dengan baik, yaitu kita melaksanakan amanah agung, perintah agung Tuhan Yesus menyampaikan Injil, ya, mengajarkan, yaitu memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Bangsa itu siapapun bangsanya, suku, agama, kepercayaan, jadikan mereka murid Tuhan Yesus. Jadikan mereka orang yang mau diubah oleh Tuhan, ya. Dan ketahuilah, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena Yesus sudah melaksanakan keselamatan yang universal itu, maka tugas kita adalah mengabarkan Injil, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Yang paling sedikit bahwa mereka datang ke gereja. Karena hamba Tuhan sudah selesai melakukannya, tapi tugas kita orang percaya melakukannya. Karena beda ya kalau teman-temannya menyuruh, karena hamba Tuhan yang suruh sudah bosan, ya. Kadang mereka juga, ya, sudah bosan hamba Tuhan saya sama Pak Saujam, mereka udah bosan. Mungkin kita orang-orang biasa jemaat, ya, bisa panggil mereka akan mendengar, ya. Ya, sampai mereka mendengar, ya, dengan panggilan Tuhan itu. Karena Injil itu harus disampaikan sampai, kalau belum sampai Yesus Kristus tidak akan datang kedua kali. Jadi harus disampaikan ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena Yesus telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan juga di dalam silsilah dalam Matius menghadirkan bahwa Yesus itu adalah raja. Maka kita harus menyembah Dia sebagai raja, ya. Dan kita harus memberitakan Yesus yang adalah raja itu, yang mengalahkan kejahatan, ya. Yesus adalah raja, bukan hanya raja, bukan raja dunia, raja sebagai penguasa dunia atau raja yang berkuasa atas politik kayak presiden begini. Tapi Yesus adalah raja yang secara rohani yang mengalahkan kejahatan dan memerintah dalam hati setiap orang. Yesus memerintah di dalam hati kita. Jadi jikalau kita menolak melayani raja ini secara setia, maka orang-orang yang tidak loyal ini akan apa? Maka Tuhan akan mengatakan, kamu adalah hamba yang tidak baik dan tidak setia. Maka yang penting kita akan dengar dari kata Tuhan Yesus apa? Ya, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Ya, jadi kita tidak akan dibuang dari kerajaan Allah. Kita akan tetap setia pada Tuhan. Maka pada hari terakhir Yesus akan mengatakan, pada hari-hari terakhir kita Yesus akan mengatakan, hambaku yang baik dan setia, mari masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu, ya. Nah, saudara, kita mau menjadi orang yang hamba yang baik dan setia, kita akan melayani Tuhan, ya. Kita ada tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini, sehingga
kita akan memenuhi perintah agung daripada Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Karena Tuhan firman-Mu itu menghidupkan setiap kami Tuhan. Dan Engkau mengajak kami Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Karena Tuhan pada waktu kami melaksanakannya, iman kita akan dikuatkan. Kami akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Karena Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kesuksesan. Engkau akan memberikan kami kelancaran. Memberikan kami sesuatu kemajuan Tuhan dalam kerohanian kami. Engkau akan menyukseskan apa yang kami lakukan. Karena apa yang kami tanam akan kami tuai Tuhan. Yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Ajarlah kami melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.